Dengar aja suaranya bentar lagi. Selamat pagi, siang, atau malam Pak Michael. Kami dari kelompok Blobboom akan menjelaskan tentang final project IT kita. Oke, jadi yang pertama membahas tentang apa itu Block Bomb. Jadi Block Bomb itu adalah sebuah minuman inovasi unik yang memberikan pengalaman baru dan menikmati untuk minuman. Nah, Block Bomb itu bentuk bulat. Nah, ini memiliki ada 10 rasa. Dan ini tuh larut di dalam air alkohol, air soda, maupun sparkling water. Nah, jadi kalau alkohol sendiri bisa jadi mixer. Nah, kami telah memiliki 10 rasa, yaitu strawberry, anggur, nanas, jeruk, tutti frutti, kopi, coklat, dan rose. Dan kita memiliki dua varian. Yang pertama ada versi yang standar, yang kedua premium. Nah, bedanya di apa? Nah, kalau yang di premium ini memiliki topping tambahan seperti bunga-bunga yang edible, messes, sprinkle, dan sebagainya. Nah, sebelumnya kita berencana untuk menjual Blobboom secara B2B, putus dengan restoran atau bar. Tapi karena adanya COVID-19 ini, kita menjual langsung direct selling. Nah, visi kita sendiri itu menjadi supplier minuman terbesar di Jabodetabek dan menjadi mitra yang dapat berdampak baik bagi restoran atau kafe. Sedangkan misi kita adalah menciptakan inovasi minuman yang unik dan menciptakan minuman dengan cara penyajian yang mudah. Dan kedua adalah Blobboom ingin buat konsumer dan partner merasakan experience dari produk kami. Karena produk kami ini begitu dicemplungkan ke dalam air soda, sparkling water atau enggak alkohol ini langsung larutnya dengan cara yang unik seperti bad bomb. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang website dan blog. Untuk websitenya sendiri, kami menggunakan website yang bernama www.blogbomb.com. Kemudian untuk blognya www.minumankekinian.com. Nah, kami menggunakan domain dan hosting providernya itu adalah Dewa Web. Jadi kami membayar Dewa Web untuk membuat website dan blog kami dengan jangka waktu setahun. Nah, dalam website dan blog yang kami buat itu, kami membuat page website dan blog kami itu mudah untuk diakses dan menarik perhatian untuk calon pengunjung. Selain itu juga untuk website kita tuh membuat looping video gitu menunjukkan caranya Blobboom disajikan, kemudian beserta fakta singkat dan juga bagaimana pelanggan dapat menikmati Blobboomnya. Dan menu kami lengkap tertera dengan kontak yang dapat dihubungi oleh customer. Kemudian untuk sejauh ini semua konten yang direncanakan untuk situs web dan blog itu udah berjalan sesuai dengan rencana. Untuk blognya sendiri pun kita aktif posting artikel yang dibuat oleh tim Blobboom sendiri. Untuk jadwalnya itu setiap hari ada postingan. Untuk sekarang ini sudah ada sekitar 80 postingan yang ada di dalam blog kami. Nah, untuk situs website dan blog bagi Blobboom tuh sangat bermanfaat karena meningkatkan awareness tentang produk Blobboom lebih luas lagi ke masyarakat. Dengan mereka melihat produk kita yang kita selipin di berbagai artikel itu akan membuat mereka tertarik untuk mencoba dan menaikkan traffic dari website Blobboom sendiri. Kemudian untuk pengembangan lebih lanjutnya website dan blog Blobboom akan terus berusaha untuk melakukan posting artikel yang menarik dan juga edukatif bagi para pembacanya, sehingga para pembaca juga mendapatkan pengetahuan baru bukan hanya tentang produk kami tetapi juga produk lainnya. Kemudian Blobboom juga akan terus mengoptimalkan SEO dari website Blobboom sehingga akan dapat lebih menjangkau orang lebih banyak. Next. Jadi selanjutnya adalah sosial media untuk Blobboom sendiri. Nah, jadi kami menggunakan sosial media itu sebagai strategi untuk pemasaran dan juga bagaimana kami menjangkau potensial untuk customer kami. Nah, ada 3 sosial media yang kami gunakan. Yang pertama itu Facebook, Instagram, dan juga WhatsApp. Nah, untuk Facebook dan Instagram itu merupakan media sosial utama yang kami gunakan untuk memberi informasi langsung ke market dan juga memasarkan produk kami sesuai dengan target market kami. Nah, dan WhatsApp itu kami gunakan sebagai messenger untuk menghubungkan bisnis langsung ke customer, mulai dari bagaimana kita memberikan informasi produk, pesan Blobboom sendiri, kritik dan saran yang dapat diberikan kepada kami untuk memperbaiki bisnis kami ke depannya. Nah, jadi untuk Instagram sendiri itu kami menetapkan target follower sebanyak 1.000 dan kami itu berhasil mencapai target tersebut
kira-kira 1090 follower sebelum minggu ke-13. Next. Nah, jadi untuk sosial media sendiri itu kami masing-masing sosial media itu sangat berperan penting untuk menjaga dari potensial customer sekaligus untuk melakukan sales untuk Blobom sendiri. Habis itu konten sosial media yang kami update itu kami update secara rutin sebanyak 3 post per minggu dengan tujuan itu untuk meningkatkan awareness customer dan menjaga tampilan feeds kami agar tetap aktif. Habis itu kami juga memanfaatkan fitur ads Instagram yang dimana setelah dianalisa itu reach kami itu bertambah sebesar 8.293, impressions sebanyak 28.779, profile visit 357, dan website klik sebanyak 49. Ini perbandingannya sangat drastis sekali karena pada awalnya sebelum kami melakukan IG ads tersebut itu kami mendapat hanya reach sebanyak 498, impressions 971, profile visit 156, dan juga website klik yang hanya 2 buah. Itu target sales kami itu sudah tercapai, di mana target penjualan kami itu menjual sebanyak 240 buah Blobom dari April hingga Juni melalui Instagram. Nah, dari target tersebut itu kami berhasil menjual sebanyak 285 buah dari bulan April. Next. Selanjutnya mengenai e-commerce, kami menggunakan Tokopedia. Alasan kami menggunakan Tokopedia karena sistem yang self-service dan TNC yang cukup mudah untuk dipenuhi. Terus dia adalah perusahaan unicorn sehingga banyak pengguna yang berpotensi untuk menjadi pembeli. Kemudian adalah metode pembayaran yang bermacam-macam yang tentunya bisa disediakan apabila hanya menggunakan e-commerce gitu. Nah, kami juga menggunakan Tokopedia ini awalnya dengan harapan untuk mendapatkan traffic yang kita nggak bisa jangkau sebelumnya, sehingga kami tidak terlalu berharap banyak dari Tokopedia karena ini bukan main selling platform kita tetap main selling platformnya adalah melalui Instagram. Kemudian selanjutnya untuk rating site kami adalah dengan blog minumankekinian.com. Kenapa namanya seperti itu? Karena kami mengaitkan nama blog dengan produk yang terkait, yaitu Blobom adalah minuman yang cukup kekinian untuk sekarang. Dan melalui blog ini kami juga melakukan soft selling produk dengan menggunakan blog yang ditulis. Dan kami mengharapkan pada SEO dan exposure untuk melalui blog ini untuk kami redirect ke landing page kami, yaitu di blogbom.com. Next. Nah, selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang IT tool sendiri. Jadi, kami itu menggunakan Google Products hampir di seluruh divisi bagian dari Blobom itu sendiri. Karena tools ini itu merupakan aplikasi yang nggak berbayar sehingga dapat meminimalisir cost kami untuk penggunaan toolsnya sendiri. Jadi yang pertama itu ada Google Sheets. Ini itu merupakan software untuk pengolahan data berupa angka, di mana fungsinya itu kurang lebih sama seperti Excel juga, namun ini itu dikeluarkan oleh Google. Jadi kami menggunakan ini itu untuk pencatatan sales, data customer, dan juga perhitungan keuangan dari Blobom itu sendiri. Yang kedua itu ada Google Docs. Ini juga sama, namun ini lebih ke untuk pengolahan kata. Jadi kami menggunakan ini itu untuk membuat dokumen-dokumen penting seperti proposal dan MOU ke depannya. Dan karena dengan menggunakan Gdocs ini, setiap anggota dari Blobom itu dapat bekerja bersamaan dalam waktu yang sama juga. Jadi emang langsung auto save gitu ke drive-nya. Jadi sewaktu-waktu perlu apa emang itu udah berbasis online. Dan selain itu juga kita menggunakan Google Meets yang kami gunakan ini. Jadi selama masa pandemik ini semua itu kan berbasis online. Jadi saat new normal juga kita nggak menutup kemungkinan akan melakukan meeting juga. Jadi kami menggunakan ini itu untuk membahas per divisi dari Blobom dan menyatukan pendapat maupun progres atau tugas juga. Jadi agar nggak ada miscommunication juga karena emang cukup sulit apabila menjelaskan hal penting hanya melalui chat saja. Next. Oke, jadi pada era saat ini
Teknologi berpengaruh dan bermanfaat dalam segala aspek kehidupan, termasuk salah satunya di dalam sebuah bisnis. Terutama pada saat pada saat pandemi COVID-19 saat ini, di mana mayoritas semua bisnis beralih menjadi online system. Yang pertama, Blogbom memiliki website dengan website yaitu www.blogbom.com. Kemudian juga ada blogs yang berguna untuk meningkatkan traffic, yaitu www.minumankekinian.com. Di dalam blog sendiri, kami telah mengunggah konten secara berkala yang dibuat sendiri oleh tim kami. Kemudian juga kami menggunakan beberapa platform media sosial, yaitu Instagram, Facebook, dan WhatsApp. WhatsApp sendiri digunakan untuk dalam melakukan pemesanan selain lewat DM Instagram. Melihat dari segi target market, Instagram adalah media sosial utama dalam melakukan pendekatan dalam melakukan pendekatan dengan market sendiri. Kemudian untuk e-commerce, saat ini kami bergabung dengan Tokopedia, melihat pasar Tokped yang sangat besar pada saat ini. Untuk IT tools dalam operation dan financing, sekarang ini kami hanya memanfaatkan Google Products, yaitu Google Docs, Spreadsheet, dan Google Products lainnya. Kami memilih Google Products ini karena sampai saat ini Google Products masih bisa meng-cover keperluan kami. Terlebih lagi tidak ada dan tidak memerlukan cost tambahan atau cost yang berlebihan. Dengan menggunakan segala tools semaksimal mungkin, ini telah membantu jalannya sebuah bisnis. Dan untuk Blogbom sendiri, kami telah memanfaatkan semua tools dan juga teknologi semaksimal mungkin, dan saat ini Blogbom sudah cukup baik dalam menggunakannya. Next. So, last but not least, lesson learned. Jadi yang pertama itu kita diajarkan untuk menggunakan website dan blog untuk membantu bisnis kita. Di mana di sini kita nggak cuma ngepost artikel-artikel doang, tapi juga kita di setiap artikelnya itu kita implementasikan SEO supaya setiap artikel itu menjadi top search dalam search engine. Nah, yang ketiga, kita memaksimalkan sosial media untuk membantu bisnis kita. Sebagai contohnya, kita menggunakan 4 sosial media seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan juga website atau blog. Di mana yang utama kita gunakan untuk penjualan itu adalah Instagram. Nah, di Instagram ini nggak cuma buat brand awareness juga, tetapi di sini tuh digenjarkan untuk penjualan, di mana salah satunya untuk penjualan itu dan brand awareness kita gunakan Instagram Ads. Nah, Instagram Ads ini juga kita diajarkan gimana caranya membuat Instagram Ads sesuai dengan supaya bisa mendapatkan impression dan juga ekspektasi yang baik gitu loh. Terus untuk selanjutnya itu untuk penjualan melalui e-commerce kita juga diajarkan bahwa untuk zaman sekarang itu nggak ada salahnya untuk coba jual di e-commerce karena semuanya kan sudah serba online. Di sini kita menggunakan Tokopedia. Nah, untuk yang terakhir itu kita diajarkan juga menggunakan IT tools, di mana IT tools yang kita gunakan itu Google Products, karena Google Products itu menurut kami itu sudah sangat efektif dan efisien walaupun itu zero cost. Next. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.